Tahukah kamu, setelah Majapahit runtuh, peradaban Jawa tidak lenyap begitu saja. Justru, ada sebuah babak sejarah yang luar biasa menarik, terekam dalam naskah-naskah kuno, yang ditemukan di tempat yang tidak terduga, yaitu di lereng pegunungan. Ini bukan sekadar cerita tentang raja dan istana, tapi tentang bagaimana sebuah peradaban beradaptasi, berubah, dan melahirkan sesuatu yang baru. Mari kita telusuri jejak tersembunyi ini bersama-sama. Di lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah, para peneliti menemukan ratusan naskah lontar yang usianya sudah berabad-abad. Naskah-naskah ini kemudian dikenal sebagai Korpus Merapi Merbabu. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Naskah-naskah ini ternyata ditulis pada masa transisi yang sangat krusial, yaitu ketika pengaruh kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha mulai memudar, dan pengaruh Islam mulai menguat di pesisir utara Jawa. Bayangkan, di saat pusat-pusat kekuasaan lama mulai goyah, ada komunitas-komunitas pertapa atau resi yang tinggal di pegunungan. Mereka inilah yang dengan tekun menulis dan menyalin naskah-naskah ini. Menurut penelitian Nancy K. Florida, seorang ahli sastra Jawa, para penulis naskah ini adalah sisa-sisa kaum intelektual dari tradisi Hindu-Buddha. Mereka seolah menjadi penjaga terakhir dari sebuah zaman yang akan segera berlalu. Melalui tulisan mereka, kita bisa melihat potret masyarakat Jawa yang sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, tradisi lama masih sangat kuat. Di sisi lain, ide-ide baru dari dunia Islam mulai meresap secara perlahan. Naskah Merapi Merbabu ini seperti sebuah jembatan waktu yang menghubungkan dua era besar dalam sejarah Nusantara. Salah satu bukti paling nyata dari pergeseran budaya ini bisa kita lihat dari aksara dan bahasa yang digunakan. Sebagian besar naskah ditulis menggunakan aksara Buddha atau aksara gunung, sebuah varian dari aksara Jawa kuno. Tulisannya masih sangat kental dengan tradisi pra-Islam. Namun, saat kita membaca isinya, kita akan menemukan banyak kejutan. Di antara bait-bait kakawin atau kidung yang bercerita tentang dewa-dewi Hindu, tiba-tiba muncul istilah-istilah dari bahasa Arab kata-kata, seperti Rasul, Nabi, bahkan frasa seperti Bapa Nabi Adam, atau kalimat syahadat, ditemukan dalam beberapa naskah. Ini adalah fenomena yang luar biasa. Menurut filolog Uli Kozok, ini adalah contoh dari proses yang disebut Islamisasi literasi. Artinya, tradisi tulis-menulis yang sudah ada sejak lama mulai menyerap kosakata dan konsep-konsep baru dari Islam. Proses ini tidak terjadi secara paksa atau revolusioner. Sebaliknya, ia berjalan secara sinkretis, yaitu menggabungkan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang baru dan unik. Para penulis di lereng Merapi Merbabu tidak serta-merta membuang warisan leluhur mereka. Mereka justru mengadaptasikannya, mencari titik temu antara ajaran lama dengan keyakinan baru yang datang. Fenomena ini menunjukkan betapa luas dan terbukanya masyarakat Jawa pada waktu itu dalam menerima perubahan. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai pengayaan budaya. Naskah-naskah ini bukan hanya berisi ajaran keagamaan atau sastra. Beberapa di antaranya juga memberikan kita gambaran sekilas tentang situasi politik yang carut-marut setelah runtuhnya kekuasaan pusat Majapahit. Ingat, keruntuhan sebuah kerajaan besar tidak terjadi dalam semalam. Ada periode panjang yang diwarnai oleh konflik, perebutan kekuasaan, dan ketidakstabilan. Beberapa fragmen dalam naskah Merapi Merbabu menggambarkan suasana kekacauan ini. Ada cerita tentang perang saudara antar bangsawan, kehancuran pusat-pusat kekuasaan, dan penderitaan rakyat akibat konflik yang tak berkesudahan. Sejarawan MC Reclafs dalam bukunya A History of Modern Indonesia menjelaskan bahwa deskripsi ini sangat cocok dengan periode setelah pemerintahan Bre Kertabumi, berakhir pada tahun ke-1478. Momen ini sering dianggap sebagai titik awal fragmentasi Majapahit. Kekuasaan pusat melemah, dan para penguasa daerah mulai berebut pengaruh. Di saat yang bersamaan, kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara, seperti Demak, mulai bangkit dan menunjukkan kekuatannya. Jadi, naskah-naskah dari pegunungan ini yang ditulis oleh para pertapa yang mungkin mengasingkan diri dari hiruk-pikuk politik justru menjadi saksi bisu dari gejolak zaman yang dahsyat itu. Mereka merekam kegelisahan
dan ketidakpastian sebuah era yang sedang berada di ujung tanduk. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Naskah Mary Merbabu mengajarkan kita bahwa sejarah itu tidak hitam putih. Runtuhnya Majapahit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah transformasi besar. Di tengah kekacauan politik dan pergeseran keyakinan, tradisi intelektual tetap hidup dan beradaptasi. Para penulis di lereng gunung menjadi bukti nyata dari ketahanan budaya. Mereka menunjukkan bagaimana sebuah peradaban mampu menyerap hal-hal baru tanpa kehilangan akarnya. Mereka menggabungkan aksara kuno dengan istilah-istilah baru, menyandingkan kisah dewa-dewi dengan konsep kenabian. Kisah dari lereng Mary Merbabu ini adalah cerminan dari karakter bangsa kita yang sinkretis dan adaptif. Sebuah pengingat bahwa perubahan tidak selalu berarti kehancuran, tetapi bisa juga menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih kaya dan beragam. Jejak-jejak tersembunyi ini membuka mata kita tentang betapa kompleks dan indahnya perjalanan sejarah Nusantara. Kita sering mendengar tentang kebesaran Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Namun, setiap peradaban besar pasti mengalami pasang surut. Nah, di akhir masa kejayaannya, sekitar abad ke-15 hingga ke-16, muncul kekuatan baru yang perlahan tapi pasti mulai mengubah lanskap sosial dan keagamaan di Jawa. Kekuatan ini datang dari pesisir, dibawa oleh para ulama dan pedagang yang memperkenalkan ajaran Islam. Bukti menarik tentang fenomena ini ternyata tersimpan dalam koleksi naskah kuno yang dikenal sebagai naskah Merapi Merbabu. Naskah-naskah ini, yang ditulis di atas daun lontar, adalah jendela langka untuk melihat bagaimana masyarakat Jawa pada masa itu memandang perubahan besar yang sedang terjadi. Uniknya, naskah ini tidak berasal dari lingkungan keraton atau pusat kekuasaan, melainkan dari komunitas pertapa di pegunungan. Ini memberikan kita perspektif yang berbeda, perspektif dari rakyat biasa atau kaum intelektual di luar istana. Salah satu temuan paling signifikan dalam naskah ini adalah penyebutan tokoh-tokoh yang disebut sebagai pandita laut. Istilah ini secara harfiah berarti guru agama dari laut atau pesisir. Mereka digambarkan sebagai figur-figur bijaksana yang datang dari daerah-daerah seperti Demak dan Jepara. Ini sangat cocok dengan catatan sejarah lain, seperti yang dikemukakan oleh sejarawan Anthony Jones dan MC Wycliffe, yang menyatakan bahwa gelombang pertama Islamisasi di Jawa memang berpusat di pesisir utara. Para pandita laut ini bukanlah sekadar pedagang biasa. Mereka adalah kaum intelektual, para sufi, dan guru agama yang membawa serta ide-ide baru, ajaran spiritual yang segar, dan cara pandang dunia yang berbeda dari tradisi Hindu-Buddha yang telah mapan di Majapahit. Mereka mendirikan komunitas-komunitas baru di sepanjang pantai utara Jawa, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dan dakwah yang kuat. Pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada urusan dagang, tetapi juga merasuk ke dalam ranah budaya dan spiritual masyarakat setempat. Kehadiran mereka di pesisir utara Jawa, yang notabene adalah gerbang utama perdagangan internasional, membuat ajaran Islam dengan cepat menyebar dan diterima. Mereka menggunakan pendekatan yang akomodatif, memadukan ajaran Islam dengan ansur. Inilah yang membuat ajaran baru ini terasa tidak asing dan lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Naskah Merapi Merbabu menjadi saksi bisu betapa kuatnya pengaruh para guru dari pesisir ini dalam membentuk wacana keagamaan baru pada masa itu. Lalu, bagaimana dengan Wali Songo? Apakah nama mereka disebut secara eksplisit dalam naskah-naskah ini? Ternyata tidak. Namun, bukan berarti jejak mereka tidak ada sama sekali. Disinilah letak kejeniusan sastra Jawa kuno. Alih-alih menyebut nama secara langsung naskah, Merapi Merbabu menggunakan bahasa alegori atau simbolik yang sangat kaya makna. Dalam beberapa teks, kita menemukan istilah seperti guru sembilan, atau dalam bahasa Kawidang, Nyiwang. Para ahli, salah satunya adalah Nancy K. Florida, seorang filolog terkemuka yang banyak meneliti naskah Jawa, menafsirkan frasa ini sebagai rujukan simbolis kepada Wali Songo. Angka 9 dalam kosmologi Jawa memiliki makna spiritual yang sangat dalam, melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan arah mata angin. Jadi, guru 9
bisa diartikan sebagai para guru suci yang membawa ajaran sempurna dari segala penjuru. Penggambaran ini sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa meskipun nama-nama spesifik para wali mungkin belum terkodifikasi secara luas dalam bentuk tulisan pada masa itu, eksistensi dan pengaruh kolektif mereka sebagai sebuah dewan dakwah sudah sangat dirasakan. Mereka dianggap sebagai pembawa ajaran baru yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual yang luar biasa. Para penulis naskah di lereng gunung ini, yang mungkin hidup sezaman atau tidak lama setelah era Wali Songo, merekam fenomena ini dalam bentuk kiasan yang indah. Dengan tidak menyebut nama, naskah ini justru menggarisbawahi dampak kolektif mereka. Ini bukan tentang satu individu, melainkan tentang sebuah gerakan spiritual besar yang dipimpin oleh sekelompok figur karismatik. Alegori Guru Sembilan ini menjadi bukti literer yang kuat tentang bagaimana Wali Songo dipandang oleh masyarakat Jawa pada masa transisi itu sebagai pilar-pilar transformasi religius yang sedang mengubah wajah Jawa secara fundamental. Ini adalah cara masyarakat masa itu untuk mengabadikan sebuah perubahan sejarah yang dahsyat melalui simbolisme sastra. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana naskah-naskah ini mengkritik praktik-praktik keagamaan Majapahit yang sudah mapan. Tentu saja, kritik ini tidak disampaikan secara frontal atau kasar. Ingat, ini adalah karya sastra yang penuh dengan etika dan kearifan lokal. Kritik disampaikan secara halus, penuh simbol, namun pesannya sangat tajam dan jelas. Dalam beberapa bagian naskah, tradisi dan ritual yang dilakukan di Istana Majapahit sering disebut sebagai adat lawas atau adat kuno. Istilah ini sendiri sudah mengandung makna bahwa praktik tersebut mulai usang dan tidak relevan lagi dengan zaman. Lebih dari itu, naskah-naskah ini menggambarkan bahwa ritual-ritual adat lawas tersebut telah kehilangan kesaktian atau kekuatan sakralnya. Para dewa yang dulu disembah digambarkan tidak lagi memberikan berkah atau perlindungan. Ini adalah sebuah kritik yang sangat mendalam. Dalam pandangan dunia Jawa kuno, kekuatan seorang raja dan kerajaannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjaga hubungan harmonis dengan kekuatan kosmis melalui ritual. Ketika ritual dianggap sudah tidak manjur lagi, itu sama saja dengan mengatakan bahwa fondasi spiritual kerajaan tersebut telah rapuh. Ini adalah cara simbolik untuk menyatakan bahwa era Majapahit sebagai pusat spiritual dan politik mulai memudar. Sebagai gantinya, naskah-naskah ini mulai memperkenalkan wacana keagamaan baru yang dibawa oleh para pandita laut. Ajaran Islam digambarkan sebagai sesuatu yang lebih murni, lebih rasional, dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman baru. Konsep tauhid atau keesaan Tuhan dalam Islam misalnya, disandingkan dengan politeisme dalam tradisi lama, dan digambarkan sebagai jalan spiritual yang lebih lurus dan kuat. Kritik simbolik ini bukan bertujuan untuk menghapus total warisan masa lalu, melainkan untuk menegaskan munculnya sebuah paradigma baru. Para penulis naskah seolah ingin mengatakan, lihat, ada jalan baru yang lebih terang, yang menawarkan jawaban atas kegelisahan spiritual kita saat ini. Ini adalah cerminan dari pergulatan intelektual dan spiritual yang terjadi di tengah masyarakat Jawa saat itu. Sebuah pertarungan gagasan antara tradisi lama dan ajaran baru yang pada akhirnya dimenangkan oleh Islam. Naskah Merapi Merbabu memberikan kita sebuah perspektif yang luar biasa tentang akhir dari sebuah zaman dan awal dari zaman yang baru. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pengaruh para ulama pesisir yang disimbolkan sebagai pandita laut mulai menggerogoti dominasi spiritual Majapahit. Kita juga melihat bagaimana figur legendaris Wali Songo diabadikan dalam bentuk alegori sastra sebagai guru sembilan, para pembawa obor pencerahan. Dan yang terpenting, kita menyaksikan bagaimana sebuah peradaban merefleksikan perubahannya sendiri melalui karya sastra. Kritik halus terhadap adat lawas Majapahit bukanlah sebuah pemberontakan, melainkan sebuah pengakuan bahwa zaman telah berubah dan sebuah tatanan spiritual baru yang lebih relevan telah tiba. Naskah-naskah ini adalah bukti otentik dari proses Islamisasi di Jawa yang berjalan secara damai, intelektual, dan penuh dengan kearifan budaya. Ini menunjukkan bahwa sejarah bukanlah sekadar cerita tentang perang dan perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang pertarungan ide, pergeseran keyakinan,
dan evolusi spiritual sebuah bangsa. Naskah dari lereng Merapi dan Merbabu ini adalah harta karun tak ternilai yang membantu kita memahami akar dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia saat ini. Saat kita bicara tentang keruntuhan Majapahit dan kebangkitan Demak, seringkali yang terbayang adalah konflik dan peperangan. Tapi, sejarah seringkali lebih kompleks dari itu. Salah satu bukti paling kuat dari transisi yang damai adalah melalui karya sastra. Coba bayangkan, di tengah gejolak politik, muncul naskah-naskah kuno yang isinya sangat unik. Naskah-naskah ini bukanlah catatan perang, melainkan syair-syair indah yang kita kenal sebagai suluk. Kalian mungkin pernah dengar nama-nama seperti Suluk Wujil atau Suluk Sukarsa. Ini bukan sekadar puisi biasa. Di dalamnya terkandung ajaran moral dan metafisika Islam yang sangat mendalam. Tapi, yang membuatnya istimewa adalah cara penyampaiannya. Ajaran-ajaran ini tidak disampaikan secara kaku atau dogmatis, melainkan dibalut dengan sangat indah dalam unsur-unsur kejawen, yaitu kearifan lokal Jawa yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Ini adalah sebuah mahakarya akulturasi budaya, pesan-pesan tentang tauhid, tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam Islam, dirangkai menggunakan metafora dan simbol-simbol yang sangat akrab di telinga masyarakat Jawa saat itu. Misalnya, konsep Tuhan yang Maha Esa mungkin dijelaskan melalui perumpamaan tentang Sangkan Paraning Dumadi, atau asal dan tujuan semua kehidupan. Sebuah konsep yang sudah mendarah daging dalam filosofi Jawa. Apa artinya ini? Ini adalah bukti nyata bahwa proses Islamisasi di Jawa, khususnya di masa-masa transisi dari Majapahit ke Demak, tidak melulu terjadi lewat ujung pedang atau konfrontasi. Justru, yang lebih dominan adalah pendekatan kultural. Para penyebar ajaran Islam saat itu, yang kita kenal sebagai Wali Songo, sangat cerdas. Mereka memahami bahwa untuk bisa diterima, ajaran baru harus bisa berdialog dengan budaya yang sudah ada, bukan menghancurkannya. Suluk-suluk ini adalah rekaman abadi dari dialog budaya yang sangat damai dan penuh kebijaksanaan. Mereka menggunakan seni dan sastra sebagai jembatan untuk menyebarkan pesan-pesan moral. Dan hasilnya adalah sebuah sinkretisme yang indah, di mana nilai-nilai Islam dapat tumbuh subur di tanah Jawa, tanpa harus mencabut akar budaya lokalnya. Ini menunjukkan betapa luas dan adaptifnya proses sejarah yang terjadi saat itu. Namun, di sisi lain dari koin sejarah ini, tidak semua orang bisa menerima perubahan dengan mudah. Sementara di pusat-pusat kekuasaan, baru seperti Demak terjadi akulturasi yang dinamis. Di tempat lain, ada kelompok yang memilih untuk menyingkir. Disinilah muncul narasi-narasi menarik tentang para resi gunung. Siapakah mereka? Mereka adalah para pendeta, Brahmana, dan kaum terpelajar dari tradisi Hindu-Buddha Majapahit yang merasa tradisi mereka terancam oleh perubahan zaman. Narasi-narasi ini yang banyak ditemukan dalam babad dan cerita lisan menggambarkan bagaimana mereka memutuskan untuk mundur atau mengasingkan diri. Tapi mereka tidak mundur untuk menyerah. Mereka mundur ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil, terutama ke daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Tempat-tempat seperti lereng Gunung Lawu, Tengger, atau pegunungan di ujung timur Jawa menjadi semacam benteng terakhir bagi mereka. Di sana, di ketinggian yang sejuk dan sunyi, mereka berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi, ritual, dan naskah-naskah kuno warisan Majapahit. Para akademisi terkemuka seperti Sartono Kartodirjo dan Nancy Florida melihat fenomena ini bukan sekadar cerita dongeng. Mereka menafsirkannya sebagai sebuah respons sosiologis dan politis yang nyata. Mundurnya para resi ini adalah reaksi langsung terhadap ekspansi kekuasaan politik dan militer Kesultanan Demak yang semakin kuat. Seiring runtuhnya struktur kekuasaan Majapahit yang menjadi pelindung mereka, kelompok agamawan ini kehilangan patronase dan posisi sosial mereka di pusat kerajaan. Mereka melihat bahwa dunia yang mereka kenal sedang berubah drastis. Pusat-pusat kebudayaan dan spiritualitas bergeser dari candi-candi megah ke masjid dan pesantren. Daripada berkonfrontasi langsung dengan kekuatan baru yang sedang naik daun, mereka memilih jalan resistensi yang berbeda, yaitu resistensi kultural, dengan membawa naskah-naskah lontar dan pengetahuan mereka ke pegunungan. Mereka seolah-olah menciptakan kentong-kentong peradaban Majapahit yang terus hidup.
terisolasi dari arus utama perubahan di dataran rendah. Fenomena ini meninggalkan jejak yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Komunitas-komunitas seperti masyarakat suku Tangger di sekitar Gunung Bromo, misalnya, dianggap oleh banyak peneliti sebagai salah satu pewaris langsung dari tradisi para pelarian Majapahit ini. Mereka masih menjalankan ritual dan kepercayaan yang berakar kuat pada tradisi Hindu Jawa kuno. Jadi, kisah para resi gunung ini bukan hanya tentang kekalahan atau pelarian, tapi juga tentang kegigihan luar biasa dalam menjaga api peradaban mereka agar tidak padam ditelan zaman. Ini adalah potret lain dari kompleksitas masa transisi itu, di mana ada yang berakulturasi dan ada pula yang memilih untuk menjaga kemurnian tradisinya di tempat yang sunyi. Jadi, dari dua sisi cerita ini, kita bisa melihat gambaran yang jauh lebih utuh dan berwarna tentang akhir era Majapahit. Di satu sisi, ada proses dialog budaya yang sangat kreatif dan damai melalui sastra suluk yang menunjukkan bagaimana Islam bisa diterima dan menjadi bagian dari identitas Jawa. Di sisi lain, ada perjuangan senyap para resi gunung yang gigih mempertahankan warisan leluhur mereka, menciptakan kantong-kantong budaya yang bertahan hingga ratusan tahun kemudian. Keduanya bukanlah cerita tentang menang atau kalah secara mutlak. Ini adalah cerita tentang adaptasi, resistensi, dan kegigihan manusia dalam menghadapi perubahan. Sejarah keruntuhan Majapahit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang melahirkan bentuk-bentuk kebudayaan yang kita kenal di Jawa hari ini. Sebuah mozaik yang tersusun dari kipingen ekulturasi yang damai, dan juga kantong-kantong pelestarian tradisi yang gigih. Para pujangga dan ulama di masa lalu tidak datang dengan membawa bendera dan memaksa semua orang untuk berubah. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana. Mereka mengambil konsep-konsep kosmologi Jawa yang sudah akrab di telinga masyarakat dan memberinya makna baru yang selaras dengan ajaran Islam. Coba bayangkan, dalam berbagai naskah kuno, kita menemukan istilah Sang Hyang Tunggal. Istilah ini, yang dalam kepercayaan asli Jawa, merujuk pada entitas tertinggi yang satu. Kemudian disamakan dengan konsep Allah dalam Islam. Sebuah jembatan konseptual yang brilian, bukan? Dengan cara ini, gagasan tentang Tuhan Yang Maha Esa tidak terasa asing, melainkan seperti kelanjutan atau penyempurnaan dari apa yang sudah mereka yakini. Tidak hanya itu, ada juga istilah Suksma Kawekas. Istilah ini yang bisa diartikan sebagai jiwa atau esensi tertinggi yang abadi, kemudian dipadankan dengan konsep ruh ilahi atau sifat-sifat Tuhan yang tak terhingga. Ini adalah strategi dakwah yang sangat cerdas. Alih-alih menghapus total kepercayaan lama, para penyebar ajaran Islam di Jawa justru mencari titik temu. Mereka menunjukkan bahwa esensi dari ajaran yang mereka bawa sebenarnya sudah ada dalam kearifan lokal. Proses ini dikenal sebagai sinkretisme, sebuah fase awal yang sangat penting dalam sejarah Islam di Jawa. Fase ini terjadi sebelum Islam dilembagakan secara lebih formal dan ortodoks, seperti yang kita lihat pada era Kesultanan Mataram. Ini menunjukkan bahwa dialog dan pemahaman budaya menjadi kunci keberhasilan penyebaran Islam di Nusantara. Para pujangga saat itu tidak hanya menerjemahkan, tapi mereka menjadi mediator budaya, menyulam benang-benang baru ke dalam kain tenun kebudayaan Jawa yang sudah kaya warna. Sekarang, mari kita beralih ke bagian lain yang tak kalah memukau dari naskah-naskah ini. Gema Akhir Majapahit. Banyak naskah sastra Jawa, terutama yang ditulis setelah keruntuhan Majapahit, memiliki bagian penutup yang sangat puitis, namun syarat makna. Bagian penutup ini seringkali menggambarkan kejatuhan sebuah kerajaan besar. Penyebabnya bukan karena serangan musuh dari luar atau kekuatan militer yang lemah. Penyebabnya adalah sesuatu yang lebih mendalam, yaitu hilang tata. Apa itu hilang tata? Secara harfiah, artinya adalah kehilangan tatanan, kehilangan moral, dan kehilangan fondasi spiritual. Para pemimpin tidak lagi memegang teguh prinsip kebenaran. Keadilan tidak lagi ditegakkan, dan masyarakat kehilangan pedoman hidupnya. Kerajaan yang tadinya megah dan berwibawa akhirnya runtuh dari dalam. Para sejarawan modern menafsirkan penggambaran hilang tata ini sebagai refleksi
atau alegori dari keruntuhan kerajaan Majapahit. Ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah pesan moral yang kuat bagi masyarakat Jawa saat itu. Keruntuhan Majapahit bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah penanda berakhirnya sebuah era dan dimulainya era yang baru. Kehancuran tatanan lama membuka jalan bagi munculnya sistem nilai yang baru. Sebuah sistem yang didasarkan pada ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo. Pesan ini Syuluhala mengatakan, "Lihatlah, kerajaan sebesar Majapahit pun bisa runtuh jika kehilangan pegangan moral dan spiritual. Sekarang, telah datang sebuah tatanan baru yang menawarkan fondasi yang lebih kokoh." Jadi, kejatuhan Majapahit dalam narasi sastra ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah tragedi, tetapi juga sebagai sebuah proses transisi yang tak terhindarkan. Proses ini melahirkan sesuatu yang benar-benar baru dan unik, identitas Islam Jawa. Sebuah identitas di mana nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Jawa tidak saling bertentangan, melainkan menyatu dan saling memperkaya. Sastra menjadi medium untuk merekonsiliasi masa lalu dengan masa kini, untuk memahami perubahan besar yang sedang terjadi di masyarakat. Para pujangga seolah ingin memberikan legitimasi historis dan spiritual bagi tatanan baru yang sedang terbentuk. Mereka tidak menghapus jejak Majapahit, justru menjadikannya pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya peran sastra dalam sejarah. Ia bukan hanya sekadar hiburan atau rangkaian kata-kata indah. Sastra adalah cermin dari jiwa sebuah zaman. Melalui naskah-naskah kuno ini, kita bisa melihat bagaimana aid-aid besar seperti monoteisme diperkenalkan, bagaimana transisi kekuasaan dan kepercayaan terjadi, dan bagaimana sebuah identitas baru ditempa dalam panasnya perubahan sejarah. Kisah penyisipan doktrin tauhid dan gema keruntuhan Majapahit mengajarkan kita tentang pentingnya dialog, kearifan, dan kemampuan untuk belajar dari masa lalu. Ini adalah warisan intelektual yang sangat berharga dari nenek moyang kita. Sebuah bukti bahwa peradaban Nusantara dibangun di atas fondasi dialog dan sintesis budaya yang mengagumkan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua tentang kekayaan sejarah dan sastra kita. Jangan pernah lelah untuk menggali kembali warisan leluhur, karena di sanalah kita akan menemukan akar dari jati diri kita.